Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama, saya sendiri Nurul Aina, kedua ada Aisyah Nabila, ketiga ada Rian Hidayat, yang keempat ada Ahmad Rijal. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan korelasi antara dua variabel. Koefisien korelasi bernilai antara -1 sampai dengan +1. Lambang yang digunakan adalah R. Hubungan variabel X dan Y dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Sebagai contoh, dikatakan sebagai bersifat positif apabila kenaikan atau penurunan X diikuti kenaikan atau penurunan Y. Dikatakan negatif bila kenaikan atau penurunan X diikuti penurunan atau kenaikan Y. Sebagai contoh, kenaikan penggunaan pupuk X akan meningkat hasil panen Y. Hubungan negatif, kenaikan harga X akan menurun jumlah permintaan barang Y. Tipe korelasi. Hubungan linear. Linear positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contoh linear positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Linear positif berkisar dari 0 hingga +1. Batas atas yaitu +1 adalah koefisien linear positif sempurna. Linear positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di variabel lainnya. Contohnya ada di sebelah kanan. Yang kedua, linear negatif. Linear negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh linear negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian, semakin dingin, penurunan suhu. Linear negatif berkisar dari 0 hingga -1. Batas bawah memberikan linear negatif yang sempurna. Linear negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional dari variabel lainnya. Contohnya di kanan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya, misalnya tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, ukuran sepatu dan gaji bulanan. Tidak ada hubungan adalah titik tengah rentang -1 hingga +1. Contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya, contoh soal tentang analisis kolerasi. Tentukan nilai kolerasi antara biaya produksi dengan jumlah yang dihasilkan berdasarkan pada tabel di bawah. Saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita akan menamakan dulu variabelnya X dan Y ini, di mana Y untuk biaya produksi dan X untuk jumlah. Selanjutnya kita input datanya di data view, Y untuk biaya produksi dan X untuk jumlah. Jadi dengan data ini kita akan menentukan nilai korelasi antara biaya produksi dengan jumlah yang dihasilkan. Jadi yang pertama kita ke analis, terus pilih correlate, terus pilih divide, lalu kita masukkan variabelnya. Yang pertama variabel Y, lalu variabel X. Kita tetap centang yang ini,
lalu kita klik OK. Ini hasil outputnya. Hasil output ini akan disampaikan oleh teman saya. Penjelasan mengenai output dari contoh soal. Untuk biaya produksi, signifikan two-tailed-nya adalah 0,006 dan untuk jumlah, signifikan two-tailed-nya adalah 0,06. Dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel memiliki hubungan atau berkorelasi. Dan dari tabel ini juga kita bisa mengetahui bahwa Pearson correlation atau nilai korelasinya untuk biaya produksi adalah 0,862 dan untuk jumlah adalah 0,82 juga. Jadi di sini nilai koefisien korelasinya 0,86 atau dibulatkan. Artinya adalah korelasi atau hubungan antara biaya produksi dengan jumlah output yang dihasilkan adalah nilai positif kuat. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.